Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu alat BCMS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Fikri Hamami sebagai moderator, beserta rekan-rekan saya. Yang pertama ada Siti Zahra, yang kedua ada Siva Nusyahada, yang ketiga ada Azahra Aulia, yang keempat Intan Nuraini, yang kelima Sinta Dwi, dan yang keenam ada Levia Ramadhani. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian beserta fungsi dari GCMS. GCMS adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menganalisis senyawa kimia dalam sampel. Fungsi utamanya adalah memisahkan campuran senyawa dalam sampel menggunakan gas kromatografi dan kemudian mengidentifikasi senyawa tersebut melalui analis massa spektrometri. Alat ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti kimia analitik, ilmu forensik, dan kimia lingkungan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi senyawa organik dalam sampel kompleks. Selanjutnya ada fungsi GCMS yaitu ada tiga. Yang pertama ada menentukan berat molekul suatu senyawa dengan sangat teliti. Yang kedua ada spektroskopi massa dapat digunakan untuk mengetahui rumus molekul tanpa melalui analisis unsur. Dan yang ketiga, ada dapat mengenali senyawa berdasarkan reaksi fragmentasi, sehingga bisa didapatkan cara tambahan untuk mengetahui apakah senyawa tersebut termasuk golongan alkohol, asam karboksilat, aldehida, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, akan menjelaskan tentang prinsip GCMS yang akan dijelaskan oleh Azahra Aulia. Baik, untuk prinsip kerja GCMS, yaitu sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk diproses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Baik, untuk selanjutnya disampaikan oleh Intan. Berikutnya ada cara kerja alat GCMS. Pertama, GCMS dinyalakan dan diatur seluruh komponen yang terkait hingga sampel sebanyak 1 milimikron siap diinjeksikan dan siap running. Yang kedua, tampilan analisis diatur. Yang ketiga, data sampel diisikan atau ditekan sampel login pada monitor sambil menunggu GC dan MS pada monitor pada kondisi siap. Yang keempat, tombol start pada monitor ditekan sehingga automatic injector membersihkan syringe sesuai setting. Kemudian, sampel sebanyak 1 milimikron diinjeksikan ke dalam auto injector. Sampel dibawa ke terminal injection sebagai tempat penguapan sampel yang kemudian dibawa oleh gas pembawa. Yang kelima, gas pembawa dari tangki bertekanan tinggi akan mengalir melalui pengatur tekanan yang mengatur kecepatan aliran gas, kemudian melewati filter gas alat injection. Yang keenam, sampel yang sudah menguap dibawa menuju kolom kapiler oleh gas pembawa, di mana penggunaan kolom bersifat spesifik tergantung pada bahannya yang bersifat polar, semipolar, dan nonpolar. Yang ketujuh, kemudian sampel dibawa dalam kolom dibawa menuju alat MS. Yang delapan, melewati spektra di mana pemancaran sinar alfa terjadi pada filamen sehingga terjadi fragmentasi senyawa yang dianalisis. Yang kesembilan, selama setting waktu awal atau bila grafik sudah menunjukkan agak datar analisis, GC dapat dihentikan dengan menekan tombol stop pada monitor. Lalu yang terakhir, puncak grafik diidentifikasi pada tiap waktu retensi dari puncak awal hingga sampai puncak akhir dan dicocokkan dengan reference pada program GCMS, tekan similarity search. Hasil identifikasi akan menunjukkan komponen yang paling mirip dari beberapa komponen dari bobot molekul, serta tinggi intens peak-nya, dan yang teratas adalah yang paling mendekati di mana keluaran kromatogramnya melalui komputer. Berikutnya akan dijelaskan oleh Levia Ramadhani. Hasil interpretasi GCMS, GC dan MS memberikan hasil yang berbeda, namun saling melengkapi. Sementara GC memisahkan komponen-komponen campuran. MS dapat menganalisis dan mengidentifikasi komponen-komponen tersebut. Dari hasil GCMS akan didapatkan data waktu retensi kromatogram dengan beberapa puncak senyawa atau kelimpahan terbesar dapat dilihat dari grafik yang paling tinggi. Dari data spektrogram didapatkan pola fragmentasi dari masing-masing senyawa. Berdasarkan pola fragmentasi dan puncak dasar yang khas, maka struktur dari masing-masing senyawa dapat diketahui.
Berikut merupakan contoh hasil GCMS minyak kelapa sawit pada laboratorium. Dari waktu retensi yang didapatkan, dicocokkan dengan waktu retensi literatur sehingga didapatkan data senyawa yang terkandung pada minyak kelapa sawit. Dari kromatografi, didapat pula data persen area yang nanti digunakan untuk menghitung konsentrasi zat. Setelah dilewatkan pada kromatografi, gas dilewatkan pada spektroskopi massa untuk mengetahui fragmentasi sampel. Spektrum massa tiap senyawa nantinya dicocokkan dengan spektrum massa data library. Hasil yang didapat, jika dituangkan ke dalam tabel akan menjadi sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Siti Zahra. Baik, untuk perawatan alat GCMS, di sini yang pertama ada pembersihan rutin, matikan alat GCMS dan cabut sumber daya listrik sebelum membersihkan. Bersihkan bagian luar alat dengan lap yang lembut dan non-abrasif. Bersihkan kromatograf gas dengan menggunakan pelarut yang sesuai untuk menghilangkan residu sampel yang mungkin menempel pada kolom. Yang kedua, ada pemeriksaan fittings dan seal. Pemeriksaan semua fittings, konektor, dan seal untuk memastikan tidak ada kebocoran gas. Gantilah yang rusak atau aus. Yang ketiga, ada kalibrasi dan verifikasi. Lakukan kalibrasi rutin untuk memastikan akurasi alat. Verifikasi performa alat dengan menggunakan standar referensi yang sesuai. Yang keempat, pemeriksaan kolom. Pemeriksaan kolom pemisah, kolom GC secara berkala untuk mengidentifikasi kemungkinan kerusakan atau pencemaran. Gantilah kolom yang sudah tua atau rusak. Yang kelima, ada perawatan pompa. Periksa pompa untuk memastikan tekanan dan aliran gas yang sesuai. Gantilah filter atau komponen yang sudah aus. Yang keenam, ada perawatan massa spektrometer. Pastikan massa spektrometer dalam kondisi baik dengan mengikuti panduan perawatan dari produsen. Bersihkan ion source dan perangkat detektor sesuai dengan pedoman produsen. Yang ketujuh, penggantian filamen. Pada massa spektrometer jenis quadrupole, penggantian filamen elektron mungkin diperlukan. Ini perlu dilakukan secara berkala atau ketika diperlukan. Yang kedelapan, penggantian onderdil. Gantilah onderdil yang rusak atau aus sesuai dengan panduan produsen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta. 9. Sertifikasi dan pelatihan. Pastikan operator alat memiliki pelatihan yang cukup dan mengerti prosedur perawatan. Sertifikasi oleh otoritas yang berwenang dapat diperlukan untuk memastikan alat beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. 10. Pemeliharaan berkala. Lakukan perawatan berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh produsen atau laboratorium Anda. 11. Pengarsipan data. Pastikan untuk mengarsipkan semua data kalibrasi dan perawatan yang dilakukan pada alat GCMS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengkalibrasi GCMS. Buat satu seri larutan, setelah itu suntikkan dengan volume yang sama tiap larutan ke dalam tempat penyuntikan zat. Gambar garis kalibrasi dengan kromatogram dengan berat zat pada sumbu horizontal dan tinggi puncak kurva atau luas daerah puncak kurva pada sumbu vertikal. Buat larutan zat seperti yang tertera pada masing-masing monografi dari kromatogram yang diperoleh dengan kondisi yang sama, seperti cara memperoleh garis kalibrasi. Ukur luas daerah puncak kurva atau tinggi puncak kurva. Hitung jumlah zat menggunakan garis kalibrasi. Dalam cara kerja ini, semua harus dikerjakan dengan kondisi yang betul-betul tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kalibrasi standar. Yang pertama, setelah selesai running standar pada menu view, klik menu data analis, double klik data yang diinginkan. Yang kedua, ambil data yang akan dianalisa melalui file. Yang ketiga,
Bila pada data yang dipilih terdapat tick, maka tidak dikehendaki auto-integration. Klik integration, save lewat icon bergambar buku, isi nilai parameter yang cocok, dan klik yes. Yang keempat, isi calibration table melalui calibration, isi kolom dengan nama auto calibration table konsentrasi masing-masing kompon dan klik yes. Yang kelima, bila data sudah terkalibrasi dan ingin diedit, cukup melalui replace. Bila ada waktu retensi RT yang berubah, ganti dengan RT yang baru. Yang keenam, simpan data yang sudah terkalibrasi. Yang terakhir, cetak hasil kalibrasi melalui report. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi alat GCMS. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang cara kerja dari alat GCMS tersebut yang telah kami buat. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Berikutnya, ini adalah alat GCMS yang telah kami buat. Untuk selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara kerja dari alat GCMS tersebut. Pertama-tama, putar valve atau kati pada tabung gas helium dan regulator berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, arah jarum regulator berada di antara garis batas. Yang ketiga, colokan UPS ke sumber arus listrik. Yang keempat, tekan dan tahan tombol on sampai keluar nilai output UPS-nya. Yang kelima, hidupkan CPU. Yang keenam, hidupkan monitor. Yang ketujuh, hidupkan main unit gadget. Yang kedelapan, hidupkan detektor MS. Yang kesembilan, berikutnya penyetelan GCMS di monitor. Pertama, pada bagian batch, tekan tombol top, lalu vakum control, lalu tunggu semua indikatornya berwarna hijau. Tunggu nilai lower vakum sama dengan kecil. Hasil tuning dikatakan berhasil jika 1. Base peak ampere-nya 18 atau 69. 2. Nilai detektornya kecil dari 200 kV. 3. Ratio M atau Z 502 besar atau sama dengan 200. Yang keempat, nilai semua FWHM antara 0,5 sampai 0,7. Ini disebut dengan tray. Tray ini digunakan sebagai wadah untuk meletakkan vial pencuci, vial tinta, dan vial sampel. Untuk pengoperasiannya sebagai berikut. Sampel diletakkan dan kemudian dibaca dan hasil muncul pada monitor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu alat GCMS.